Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kid. How are you today? Welcome back to Social Class Grade 2 SDI Al-Munawwarah with me, Teacher Ida. Okay, for our topic today still about natural environment and artificial environment. I will divide into two. For natural environment, I have explained in the last video. Did you still remember it? Now, I will explain about artificial environment. Let's begin our lesson today by praying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Our table of contents today, therefore, the first, artificial environment. I will remind you the definition of artificial environment. And then the second is 6 kinds of artificial environment. I will show you the kinds of them and the picture of them too. And then the third part, conclusion. We will make conclusion. And then the last one, your task. Here you will know what task you have to do. Awesome words. I will give you some awesome words with the meaning. You have to remember and you have to memorize. The first is such as. Such as mean seperti. Land. Land. Land, lahan. Bisa juga daratan, tapi untuk yang artificial kamu artikan lahan ya. Staple food, makanan pokok. Derived from, berasal dari. Crop, crop, tanaman. Berbeda dengan plant. Kalau crop, tanaman yang sifatnya seperti padi-padian, gandum, ya, bukan seperti pohon kelapa. Itu plant. Kalau ini crop. Agriculture, pertanian. Angle land, angle land, lahan miring. Swale, sengkedan. Source, ini sering ditemui di pelajaran sains juga ya. Source, sumber. Obtain, obtain, memperoleh. Utilize, utilize, memanfaatkan. Plantation, plantation, perkebunan. Sugar cane, tebu. Reduce, reduce, mengurangi. Landslide, landslide, land tadi lahan, jadi tanah itu ya nak ya. Land, landslide, tanah longsor. Dan the last one, shelter, shelter, berlindung. Okay. Now let's go to the artificial environment. Did you still remember what is artificial environment? An environment which is created by human. What is artificial environment? Artificial environment, an environment which is created by human. Lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Artinya manusia perlu bergotong royong dulu, baru terciptalah bangunan yang diinginkan. Bukan seperti gunung, manusia tidak bisa membuat gunung. Itu murni alami ciptaan Allah. Kalau rumah bisa dibangun oleh manusia dengan bantuan Allah juga. Okay, I will tell you 6 kinds of artificial environment. What are they? Number 1, field and plantation. Sawah dan perkebunan. Settlements. Perumahan.
dams and reservoir. Dams and reservoir. City park. Number 5, harbor. And then the last one, airport. I will explain one by one and I will show you the picture of them. Okay, please pay attention to me. I will show you and then I will explain the difference about field and plantation. Here we go. Number 1, field and plantation. Field and plantation. For field, there are 4 kind in Indonesia. Sawah di Indonesia itu jenisnya ada 4. Jadi yang dijelaskan sekarang tentang sawah dan perkebunan. Teacher akan menjelaskan sawah terlebih dahulu. There are 4 kinds of field in Indonesia. What are they? Number 1, the rainfed rice field. Dengarkan bacanya ya. The rainfed rice field. Atau kita sebut dengan sawah tadah hujan. Ciri-cirinya ada tulisan rain, berarti itu sawah tadah hujan. Number 2, irrigate rice terrace. Irrigate rice terrace. Sawah irigasi. Irrigate dan irigasi itu kata-kata yang mirip. Bahasa Indonesianya irigasi. Bahasa Inggrisnya irrigation. Number 3, tidal rice field. Tidal rice field. Atau kita sebut sawah pasang surut. Apa ya kok sawah pasang surut? Sebentar lagi teacher lihatkan gambarnya. Rice field. Rice field. Apa itu rice field? Rice field is sawah lebah. And now I will tell you the kinds of plantations. Tanaman apa saja yang ada di perkebunan? The first is tea and coffee. Kebun teh dan kopi. Rubber. Kebun karet. Oil palm. Oil palm. Kebun sawit. And then sugar cane. Sugar cane. Tebu. Now I will show you the picture of field. Kinds of field. Apa saja sih macam-macamnya sawah itu? Look at the picture. The first picture is sawah tadah hujan. Or in English we call the rainfed rice field. Kenapa disebut sawah tadah hujan? Karena sawah ini sumber airnya didapat dari air hujan. Jadi di sekitar sawah ini tidak ditemukan sungai. Makanya mereka kan butuh air. Bagaimana cara mengairi tanamannya? Menunggu hujan. Makanya disebut dengan sawah tadah hujan. Dan number 2, look at the picture. Ada sawah, ada aliran air juga. Jadi ini disebut dengan sawah irigasi. Or in English, irrigate rice terrace. Apa sih sawah irigasi itu? Sawah yang pengairannya teratur memanfaatkan sistem irigasi. Artinya ini sudah diatur, nak. Secara bergantian. Kapan sawah itu butuh pengairan? Jadi misalnya desa sebelah kanan dan sebelah kiri butuh air kan? Nah itu diatur. Ada sistemnya, ada operatornya. Karena di sekitarnya itu ada sumber air. Nah, airnya dibagi, disebutlah sawah irigasi. Number 3. Lihat, ada sawah, tapi di ujung sana ada kumpulan air. Apa ya ini? Sawah pasang surut. How to say in English sawah pasang surut? Tidal rice field. Kenapa disebut sawah pasang surut? Karena sawah ini terletak di tepi muara sungai atau tepi pantai. Muara itu apa? Muara itu pertemuan air laut dan air sungai. Jadi di sana tuh ada pertemuan air laut dan air sungai. Nah, ini ada di pinggirannya itu, nah. Makanya disebut sawah pasang surut. Kalau lagi pasang tidak ditanami tanaman. Kalau lagi surut. Okay. And then the last one,
Ada airnya banyak, ada tanaman juga. Ada cropnya juga. Nah, ini namanya crop. Yang ditanam di sawah kayak gini ini namanya crop. What is it? Sawah lebak. How to say in English sawah lebak? Rice field. Kenapa disebut sawah lebak? Karena sawah ini berada di kanan kiri sungai besar. Kanan kirinya ada sungai besar, artinya bukan tidak mungkin kalau misalnya terjadi banjir ya. Masya Allah, coba dilihat, Masya Allah, betapa kayanya Indonesia. Betapa hebatnya Allah. Pada satu daerah yang tidak punya sungai tetap bisa menanam tanaman dengan mengandalkan air hujan. Pada sawah yang subur airnya, apalagi sangat bisa menanam tanaman dengan berbagi air yang disebut dengan irigasi. Untuk sawah yang dekat dengan pantai pun atau dengan kumpulan pertemuan air laut dan air sungai tetap bisa menanam tanaman juga. Dan yang terakhir ini, sawah yang berada di sekitaran sungai yang besar, Masya Allah. Apapun keadaannya, harus berpikir keras bagaimana caranya kita bisa mendapatkan makanan. Karena itu, setiap manusia wajib belajar agar tidak bodoh. Kalau orang yang tidak mau belajar, tidak mau merasakan lelahnya belajar, nanti dia akan jadi anak bodoh dan dia akan dihina sepanjang masa. Okay, there are 4 kinds of field, but I will show you the amazing field. This is so famous in Indonesia. What is it? Sengkedan. What is sengkedan? Sengkedan is agriculture system on an angled land called swales. Apa sih sengkedan itu? Sistem pertanian pada lahan miring. Nah, sistem pertanian pada lahan miring itu disebut dengan sengkedan dan ini terkenal, bahkan dijadikan objek wisata. Seperti apa contohnya? Ini dia. Jadi lahannya miring, petani itu naik. Coba nak lihat, Masya Allah ya. Pada 4 gambar sebelumnya kita sudah tahu macam-macam sawah yang ada di Indonesia. Dan ini sengkedan. Ada di Indonesia juga. Oke. Now let's go to the plantation. What is plantation? How many kinds of plantation? Here we go. Lihat, itu tanaman apa ya? Perkebunan. This is tea plantation, kebun teh. Kebun teh, and then we dry the leaf of the tea, and then will be like this. Akan menjadi daun teh yang kering dan bisa diolah menjadi teh pucuk, teh sosro, teh poci yang kita minum. Then the second is coffee. Plantation of coffee, kebun kopi. Biji kopi dijemur, lalu diolah menjadi minuman. And then number 3, rubber plantation, pohon karet. Pohon karet diolah getah karetnya, yang putih ini namanya getah karet ya, yang ini. And then the rubber produce become, bisa menjadi ban seperti ini. Mobil, karet tali rambut. Yang karet-karet itu dari bahan ini nak, dari tanaman ini. Diiris, dilukai batangnya, lalu keluar getahnya, dikumpulkan, diolah. Then the next one, oil palm. Oil palm, biji sawit. Biji sawit diolah menjadi oil atau minyak sayur yang digoreng, yang dibuat goreng kerupuk oleh mama. Nah, itu minyak sayur dari kelapa sawit salah satunya ya. And then the next one, sugar cane. Tebu. Tebu diolah menjadi gula. Adakah yang lain plantation yang terkenal di Indonesia? Yes. Here we go. Clove. Cloves. Seperti apa ya pohon clove itu? Nah, pohonnya besar. Nanti akan tumbuh biji-bijian. Biji-bijiannya itu disebut rempah. Dan rempah ini adalah tendang. This is cloves atau cengkeh. Cengkeh adalah salah satu rempah yang sangat terkenal di Indonesia. What are the benefit of plantation? There are 3 benefit of plantation. What are they? Number 1, to reduce air pollution. Untuk mencegah, untuk mengurangi polusi udara.
And then to prevent flooding and landslide, untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Kenapa kok bisa mencegah? Karena pohon itu mempunyai akar, akarnya mencengkram di dalam tanah. Jadi itu bisa to prevent, untuk mencegah terjadinya banjir dan landslide. Sedangkan to reduce air pollution, untuk mengurangi polusi udara, karena pohon itu kan mempunyai daun-daun. Nah, daunnya itu menghasilkan oksigen. Dan number 3, become a source of work for people, bisa menjadi sumber pekerjaan bagi manusia. Kalau manusia ada pekerjaan, nanti insya Allah akan menghasilkan uang. Nah, uangnya itu akan dimanfaatkan oleh kita, oleh anggota keluarganya. Okay, let's go to the next slide. It is number 2. What is number 2? Settlements. Perumahan. What is settlement? Settlement are human-made area for shelter. Jadi perumahan itu area buatan manusia yang digunakan untuk berlindung. There are 2 benefits of settlement. The first, used as gathering, digunakan untuk berkumpul dengan anggota keluarga, and then it used for resting place, digunakan sebagai tempat istirahat. I will show you 2 pictures of settlement in different situation. The first is, coba dilihat. Pada gambar pertama, rumah terapung. Rumahnya bukan cuma satu, banyak rumah di kampung itu, karena memang ini adalah lingkungan rawa yang kawasannya banyak air, tapi tetap ada kehidupan manusia. Dibangunlah rumah. Nah, rumah yang terapung disebut dalam bahasa Inggris float village. They use boat as transportation. Mereka menggunakan perahu untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. And then the second picture is rumah seperti biasanya kita yang di daratan. Jadi tidak terapung ya nak ya. Nah, ini dua-duanya adalah settlement, and it is artificial environment. Ini adalah lingkungan alami. Let's go to the next slide. Number 3. Number 3 is dams and reservoir. Dams and reservoir. What is dam? Dam is bendungan, and reservoir is waduk. Apakah dua-duanya sama? No, different. What is dams? Dams is a building built to hold a stem the flow water of the river. Jadi bendungan itu adalah bangunan yang dibangun untuk menahan atau membendung aliran sungai. Jadi dibendung, ini gambarnya. Nah, itu dibendung, nah, ditahan namanya. Pembendungnya ini. Jadi nanti bisa dibuka, ditutup, tergantung kalau lagi musim kemarau atau hujan. And then, what is reservoir? Reservoir, the river water flow is dammed to form a giant water shelter. It calls reservoir. Jadi, aliran air sungai itu dibendung supaya membentuk penampungan. Nah, penampungan raksasa ini disebut waduk. Ini gambarnya. Jadi setelah ditampung jadi satu kayak gini. Nah, ini waduk. Waduk ini berasal dari ini, di kumpulan air sungai itu. Okay, let's go to the next slide. Number 4. What is number 4? City park. City park is a plot of land overgrown by grass and trees in the middle of city. Taman kota adalah sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan di tengah kota. Jadi itu sebidang lahan. Sebagian dari kota-kota itu kan biasanya ramai dengan kendaraan ya. What for? The city park digunakan untuk apa saja city park itu? As a filter for dust and smoke of vehicle. Untuk menyaring debu dan asap kendaraan. Number 2, as a noise reducer of the city, sebagai peredam kebisingan kota. Banyak pohonnya kan di sekitarnya. And then number 3, as a playground and recreation, sebagai tempat bermain dan rekreasi. Here is the picture. Lihat gambar taman kota, bagus banget ya.
Di Pamekasan juga ada namanya Arek Lancor. Dan setiap kota pasti punya city park. Dan biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul, bermain dengan teman, sahabat, atau bahkan keluarga. Number 5. Number 5 is harbor. Harbor. What is harbor? Harbor is the place where the ships stop or dock on the mainland. Tempat di mana para kapal laut berhenti atau berlabuh di daratan. Adakah di Pamekasan itu pelabuhan? Ada di Beranta ya. Look at the picture of the harbor. This is one of the harbor in Indonesia. Ini salah satu pelabuhan. The harbor is useful for transportation and trading. Pelabuhan ini bermanfaat sebagai tempat transportasi dan perdagangan. Transportasi antara satu pulau dengan pulau yang lain. Dan trading maksudnya perdagangan, karena perahu-perahu itu biasanya membawa barang dagangan dari satu tempat ke tempat lain. Number 6. Number 6 is airport. What is airport? Airport is the place where airplanes take off and land. Tempat di mana pesawat itu lepas landas dan mendarat. Now let's make conclusion. 6 kinds of artificial environment. Number 1, fields and plantation. Lihat gambar sawah. Ini namanya sengkedan atau swales, and plantation, kebun cengkeh. Number 2, settlements. Perumahan. Ada perumahan yang di air terapung dan ada perumahan biasa. Number 3, dams and reservoir. Dams dan reservoir dan waduk. Number 4, city park. Number 5, harbor. And then number 6, airport. Now, look at the airport. Now let's go to the next slide, science exercise. You have to do your work. Please do your science exercise, page 16, section A and B. Activity 3.3.1. Pada activity 3.3.1 halaman 15 hanya Romawi A dan B. Lihat soalnya. Activity 3.3.1 section A dan B. Romawi A dan B saja yang dikerjakan. So, if you have pay attention to me, karena jika kamu sudah mendengarkan, insya Allah you can answer this question easily. Insya Allah pasti bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Makanya tadi nanti boleh diulang lagi ya. Penjelasannya diulang lagi, insya Allah bisa jawab yang ini. And then, section B makes the following. Lihat gambar-gambar ini, kemudian cocokkan dengan di atas. Ini nomor berapa ya? Apa nomor 3, apa nomor 2, ditulis nomornya di sini. Oke? And then, thank you for watching. Thank you for paying attention. Don't forget to subscribe. Jangan lupa di subscribe ya, biar kamu tidak telat dapat informasi, karena ini akan dipakai terus. You can share too, and then you can like too. Thank you for watching. Thank you for paying attention. Let's close by praying. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.